Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di kejauhan, sosok Su Yi datang. Luo Tiandu tiba-tiba berkata pertempuran. Matanya seperti pedang tajam, menatap Su Yi, tubuhnya penuh dengan niat bertarung yang tak terbendung. Putra Tuhan yang tiada taranya dari alam para dewa ini, pada saat ini, menunjukkan semacam kekuatan seperti jedi yang kejam, yang mempesona. Si Ning sedikit mengernyit. Su Yi memandang Luo Tiandu dari atas ke bawah, dan berkata, "Ya." Dalam sekejap, suasana menjadi tegang. Si Ning tidak pernah membayangkan bahwa Luo Tiandu telah memprovokasi konfrontasi seperti itu tepat setelah Su Yi tiba, dan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Mengapa? Kenapa repot? Ledakan. Kekosongan bergetar, Luo Tiandu meledak dengan kecemerlangan ilahi dari hukum langit, dan nyala api berkobar, terjalin di belakangnya menjadi totem yang misterius dan megah. Dalam totem, ular menari, kilat menyambar. Ini adalah alam rahasia dari jalan besar yang telah ditempa oleh Luo Tiandu, alam ular. Ini adalah manifestasi dari Taoisme Taijingnya. Saat Luo Tiandu melangkah maju, dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatan tubuhnya meroket, seperti ujung pedang di kotak yang dalam terungkap langkah demi langkah datang keluar. Kekuatan tubuh itu tidak terungkap, juga tidak menghancurkan bumi. Tapi seperti jaring besar, itu mengunci Su Yi dengan kuat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di tempat di antara alis Luo Tiandu, simbol api ilahi seperti matahari yang terik dipantulkan, dan nyala api yang menyala-nyala memenjarakan kekosongan menekan. Alam ular, jimat. Si Ning sekilas mengenali kekuatan supernatural yang diungkapkan oleh Luo Tiandu, dan sepasang alis yang indah mengerutkan kening. Dapat dilihat bahwa Luo Tian tidak bermaksud untuk bertarung dengan sengit, tetapi akan langsung menggunakan kekuatan Seon untuk menekan Su Yi dalam satu gerakan. Kekuatan itu benar-benar tanpa pamrih. Namun, dapat dilihat dari sini bahwa Luo Tiandu sangat mementingkan Su Yi di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan baru saja memulai pertempuran, itu saja menyerah. Di kejauhan, Su Yi berdiri di sana, tidak bergerak, dan matanya tenang. Basis budidaya peringkat Taixuan Luo Tiandu memang di luar imajinasi dan kuat, dibandingkan dengan karakter tak tertandingi seperti Feng Wuji dan Jia Yunseng. Berikan lebih banyak. Ini juga merupakan grup teratas di antara pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan yang telah dilihat Su Yi sejauh ini. Di dunia abadi ini, Luo Tiandu dapat disebut yang kuno dan sekarang. Sayangnya, dia bertemu dengan dirinya sendiri. Ledakan. Dunia tiba-tiba bergetar, Luo Tian mengambil 9 langkah, dan Taoismenya telah didorong ke ekstrim. Pada saat ini, dia tidak ragu untuk memulai. Menghancurkan seperti guntur, bergerak seperti pita. Ketika dia melompat untuk membunuh, kekosongan itu terpotong dengan retakan lurus. Dunia berubah, guntur dan kilat mengamuk, badai mengaum, nyala api yang menyilaukan menembus langit, dan seekor ular naik dari langit. Ular ini tak terkira besarnya. Ini adalah alam ular. Ketika Anda terjebak di dalamnya, Anda terjebak di dunia yang didominasi oleh Luo Tiandu. Selain itu, cahaya ilahi yang memancar dari alisnya penuh dengan kekuatan represif terlarang. Setelah tersapu, musuh manapun di alam yang sama akan menderita penjara dan segel. Ini adalah kekuatan dari kekuatan gaib bawaan, Tianyan Rune. Pada saat ini, ketika Su Yi terperangkap di domain ular, kekuatan Rune Tianyan telah menyelimuti Su Yi. Dan Luo Tiandu datang dengan ganas. Pada saat yang berbahaya ini, Su Yi sedikit mengangguk dan berkomentar tidak buruk. Suara baru saja dimulai. Ledakan. Niat pedang yang agung dan mendominasi keluar dari Su Yi. Kekuatan Rune Tianyan yang memenjarakan tiba-tiba berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya seperti lapisan es yang meledak. Setelah itu, miliaran kecemerlangan ilahi yang kejam tampaknya tersapu oleh badai, dan sebelum mereka mendekati Su Yi, mereka tersapu. Seluruh alam ular bergolak dan runtuh. Luo Tiandu menyipit. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan saya yang paling kuat akan menjadi sangat rentan. Su Yi tidak pernah membuat tembakan, hanya mengandalkan kekuatan kendonya sendiri, untuk menghancurkan serangannya. Tapi, Luo Tian tidak kembali.
Sosok itu masih setengah jalan, dia mengatupkan giginya dengan tajam, meremas segel dengan kedua tangan, seolah-olah memegang gunung kuno, dan membanting ke arah Su Yi dengan keras. Su Yi mengibaskan lengan bajunya. Ledakan. Langit dan bumi runtuh, dan domain ular hancur total. Sosok Luo Tiandu melesat ke belakang dengan ganas dan jatuh beberapa ratus meter dengan keras. Rambut panjang berserakan dan malu. Wajah tampan itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam sekejap mata, saya dikalahkan. Dari kejauhan, Xi Ning, yang menyaksikan semua ini, mau tak mau terkesiap kaget. Dia telah memperkirakan bahwa kekuatan tempur Su Yi telah melampaui lingkup Taijing tingkat ketiga, tetapi dia juga tidak menyangka bahwa seorang putra tak tertandingi seperti Luo Tiandu akan berada di Su Yi sangat tak tertahankan di depannya. Ini seperti menggoyang pohon seperti lalat capung. Asap membubarkan, Su Yi menyapu jubahnya dan berkata, "Aku berjanji pada Xi Ning bahwa aku tidak akan menyakiti hidupmu. Tentu saja, kamu tidak perlu bersyukur. Jika Anda ingin membunuh saya di masa depan, tingkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Jika tidak, hanya dengan kekuatan Anda saat ini, Anda ditakdirkan untuk memukul batu dengan telur." Ekspresi Luo Tiandu tidak pasti, dan dia tidak bisa tidak meragukan hidupnya. Ketika dia memutuskan untuk bertarung melawan Su Yi, dia berpikir dalam hati bahwa bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia setidaknya bisa melawan Su Yi. Tapi kenyataannya dia benar-benar hancur dan tidak memenuhi syarat untuk bertarung sama sekali. Pukulan ini terlalu berat. Seberapa kuat dirimu? Setelah setengah suara, Luo Tiandu kembali sadar dan bertanya dengan keras. Tidak jelas. Su Yi menghela nafas, sekarang, aku hanya ingin mencari dewa untuk bertarung dan melihat di mana kekuatan tempur utamaku. Luo Tiandu. Xi Ning. Yang tidak mereka mengerti adalah kata-kata Su Yi memang emosional. Ketika dia berada di gua menangis dewa, budidaya peringkat Taiwu-nya sebanding dengan seorang setengah dewa. Sampai basis kultivasi menembus ke tingkat Taihe, iblis tingkat setengah dewa bukan lagi lawannya. Dan setengah tahun yang lalu, dia telah berkultivasi di tanah leluhur 10.000 iblis, menyempurnakan kekuatan sumber yang kacau di alam spiritual, dan dia telah mengembangkan kekuatannya. Taoisme hingga batasnya dan kesempurnaan tatanan yang agung. Hanya satu langkah lagi, Anda bisa membuktikan Tao. Kekuatan tempur tubuh itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, Su Yi sendiri tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya. Alasannya sangat sederhana, tidak ada objek untuk membandingkan dan referensi. Luo Tiandu untuk waktu yang lama menstabilkan pikirannya, menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian tetap diam. Semua orang dapat melihat bahwa pukulan yang dideritanya terlalu besar, dan akan sulit untuk benar-benar melepaskannya untuk sementara waktu. Dengan kekuatan tempur teman-teman Taois saat ini, ketika medan perang era muncul, itu pasti akan membunuh kuartet dan menyapu semua musuh. Xi Ning melangkah maju, matanya yang berbintang cerah, dan sepertinya menantikan adegan ini. Pada saat itu, saya khawatir tidak banyak orang akan benar-benar bisa merebut kesempatan para dewa. Su Yi terkejut, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya yakin, pada saat itu, para dewa tidak akan melihat semua ini terjadi. Xi Ning berpikir, para dewa mungkin dapat campur tangan, tetapi mereka ditakdirkan untuk terikat oleh aturan dan ketertiban, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Su Yi mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Xi Ning berbicara tentang pergi ke tanah lama yang ditinggalkan untuk mencari peluang. Su Yi kemudian tahu bahwa itu juga merupakan tempat terlarang yang bertahan dari era sebelumnya, tetapi tanah tua yang ditinggalkan jauh lebih misterius daripada gua menangis dewa dan berbahaya. Selain banyak monster menakutkan yang disebut tengkorak dewa, ada juga banyak bencana aneh, yang dapat dengan mudah membunuh orang Taixuan. Seperti sesar ruang waktu, ujung hukum yang merampok cahaya, badai yang menghancurkan jiwa dan sebagainya. Xi Ning dan Luo Tian memasuki tempat ini lebih dari setengah tahun yang lalu, tetapi mereka masih berada di pinggiran tanah lama yang ditinggalkan. Saya tidak tahu caranya banyak pembunuhan mematikan. Namun, Xi Ning juga mengakui bahwa meskipun tempat ini berbahaya, banyak juga peluang yang bisa ditemui dan tidak ditemukan, yang sebagian besar terkait dengan materi abadi.
Bagaimanapun, harta yang dapat bertahan dari kehancuran zaman seringkali mengandung zat abadi. Akhirnya, Xi Ning juga berbicara tentang pria bersenjata wanita misterius itu. Sebagai tanggapan, Su Yi berkata dengan penuh harap, saya di sini karena saya ingin bertemu wanita ini dan menanyakan sesuatu padanya. Xi Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Su Yi tersenyum dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, jika dia benar-benar dewa yang kekuatannya menakutkan dan tak terduga, maka dia ingin membunuhnya. Kata-kata, saya memulainya sedini di dunia manusia. Xi Ning jelas terkejut, tidak dapat memahami hubungan antara Su Yi dan pria bersenjata wanita itu. Namun pada akhirnya, dia tidak bertanya lagi. Ayo pergi, mari kita pergi bersama ke kedalaman tanah tua yang ditinggalkan ini. Su Yi menoleh dan menyapa Luo Tiandu. Tertangkap lengah, Luo Tian jelas tidak nyaman dengan undangan Su Yi, dan hampir menolak. Tapi melihat Xi Ning ayo pergi bersama. Luo Tian meletakkan kata-kata itu di bibirnya, menelannya lagi, dan berkata, oke. Segera, sekelompok 3 orang berjalan menuju gurun hitam di kejauhan. Dalam perjalanan, Xi Ning dan Luo Tian sama-sama sangat berhati-hati. Mereka telah melihat kengerian para dewa itu, dan gurun hitam ini penuh dengan orang-orang seperti itu. Raksasa. Di depan sana ada mayat yang terbengkalai, sebaiknya kita berkeliling. Luo Tiandu berkata tiba-tiba. Xi Ning juga mengangguk. Sebelumnya, mereka semua berkelana ke tempat ini dan memiliki pemahaman yang relatif tentang tempat-tempat di mana mayat-mayat itu disebar. Jangan khawatir, belum terlambat untuk memutuskan apakah akan mengambil jalan memutar sampai saya melihat kekuatan kerangka itu. Su Yi berkata dengan penuh minat. Di Gua Dewa Menangis, ada dewa-dewa yang sebanding dengan dewa. Dewa-dewa itu diubah oleh hantu para dewa yang mati di era terakhir. Dan kerangka dewa, di tanah yang ditinggalkan pada hari ini terbuat dari puing-puing yang ditinggalkan ketika para dewa jatuh. Menurut Xi Ning, tampaknya lebih para dewa bahkan lebih kuat. Ini secara alami membangkitkan minat Su Yi. Kamu. Luo Tian mengerutkan kening, baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun akhirnya tertahan. Dia memandang Xi Ning, implikasinya adalah, orang ini sangat marah sehingga dia ingin menantang para dewa, tidakkah kamu membujuknya? Tanpa diduga, Xi Ning mengangguk dan berkata, tidak apa-apa untuk mencobanya. Dengan kekuatan tempur sesama Taois Su, dikombinasikan dengan kekuatan reinkarnasi, kamu harus bisa menahan yang itu. Godly. Luo Tiandu. Apa ini namanya? Tiba-tiba, Luo Tiandu kembali membobol pertahanannya. Lurus seperti diselamatkan oleh ribuan pedang. Sawah hitam itu sunyi dan sunyi, tanpa vitalitas. Ketika Su Yi dan rombongannya mendekat, dan di bawah tanah, cahaya berdarah tiba-tiba keluar. Ledakan. Cahaya darah mengalir ke langit, berubah menjadi kerangka yang rusak parah. Kerangka ini masih memakai baju besi yang sudah usang, lengan kanannya patah, dan tubuhnya penuh dengan kematian yang menakutkan dan aneh. Tengkorak. Xi Ning dan Luo Tian bukanlah yang pertama melihat monster semacam ini, tetapi ketika mereka melihatnya lagi, mereka masih merasakan tekanan datang ke arah mereka, dan mereka ingin asfiksia. Memang, kekuatan tempur kerangka dewa telah lama melampaui jangkauan Taijing. Lumayan, dibandingkan para dewa, aura dewa ini memang lebih kuat. Mata Su Yi berbinar. Ketika suara itu terdengar, dia sudah membunuh dengan kejam. Ingat URL. Ledakan. Meninju seperti pedang, menerjang lurus ke arah para dewa, kuat dan mendominasi. Shen Yan mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, dan dia mendatanginya dan mengguncang Su Yi dengan keras. Ledakan. Di mana keduanya bertemu, kehampaan tiba-tiba runtuh, dan gunung serta sungai di dekatnya bergetar hebat. Su Yi tiba-tiba bergoyang. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Orang ini. Luo Tian melebarkan matanya dan dia tersentak. Kekuatan tempur dari skeleton sebanding dengan kekuatan setengah dewa. Tapi Su Yi, dalam pertarungan head-to-head, mengguncang para dewa, bukankah ini berarti kekuatan tempurnya setidaknya bisa sebanding dengan setengah dewa? Sepasang mata bintang Xi Ning juga menjadi lebih cerah dan indah.
Di antara karakter di alam dewa, hanya orang terpilih yang lahir dengan atmosfer yang dapat menemukan dunia tanpa tandingan dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan dunia penjahat setengah dewa. Jumlahnya sangat terbatas, dan bisa dihitung dengan satu tangan. Tapi Su Yi berbeda, dia adalah kultivasi tingkat Taihe. Tidak ada yang terpilih yang dapat dibandingkan saat ini. Berpikir, perang telah pecah. Tangan kosong Su Yi, hampir dalam keadaan tertekan, terus membombardir mayat itu, sangat mendominasi dan menghina. Setelah beberapa tarikan napas, ledakan. Sosok Su Yi turun dari langit, meninju mayat dengan pukulan, dan suara tabrakan yang menghancurkan bumi bergema, dan mayat itu terkoyak. Asap dan debu bertebaran, sosok Su Yi melayang ke tanah. Pertempuran ini cukup lincah dan mudah dimenangkan. Di kejauhan, Luo Tian terdiam. Mayat yang sebanding dengan setengah dewa dibunuh seperti ini. Bukankah ini berarti kekuatan tempur Su Yi di kelas Taihe telah melampaui setengah dewa? Ketika dia menyadari hal ini, Luo Tiandu merasa sedikit terguncang di hatinya dan merasakan rasa frustrasi yang tak terlukiskan. Saat jarak antara satu sama lain masih kecil, masih ada harapan untuk berbaikan. Tetapi ketika jurang pemisah itu sangat jauh, apa yang bisa dilakukan untuk menebusnya? Luo Tiandu memikirkan sebuah kalimat yang tidak dapat dijelaskan. Lihat. Dapat dilihat bahwa kekuatan reinkarnasi benar-benar dapat menahan monster ini. Si Ning sudah menyapanya. Su Yi menggelengkan kepalanya, saya tidak menggunakan kekuatan reinkarnasi, saya hanya ingin mencobanya, seberapa kuat kerangka dewa ini. Si Ning. Luo Tiandu. Keduanya benar-benar terdiam. Mata Su Yi sudah tertuju ke tanah. Setelah mayat itu hancur, pecahan kerangka yang berserakan di tanah tidak sepenuhnya hancur, dan beberapa pecahan masih bersinar dengan kilau cerah. Ketika dia mengambilnya dan melihat lebih dekat, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Tulang-tulang ini. Pecahan mengandung materi abadi. Si Ning melangkah maju dan menggunakan teknik rahasia untuk memperbaiki fragmen tulang ini satu persatu, dan akhirnya memadamkan sepotong zat abadi emas seperti kerikil. Sekitar 100. Ini adalah emas cerah abadi. Itu jatuh ke tangan para dewa dan dapat disempurnakan menjadi tubuh Tao. Saat berperang melawan dewa, ia dapat memainkan sihir yang luar biasa memengaruhi. Si Ning menjelaskan dengan sabar. Su Yi mengangguk. Dia mungkin mengerti. Emas ajaib abadi, dapat dimurnikan ke dalam jiwa. Emas abadi dapat dimurnikan ke dalam tubuh. Segera, Su Yi membagi Immortal Ming Jin menjadi 3 bagian, menyimpan satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan sisanya kepada Si Ning dan Luo Tiandu. Oke, saya terima. Si Ning tidak menolak, tetapi menerimanya dengan murah hati. Luo Tiandu sedikit bingung. Sebagai putra dewa yang tiada taraf dari domain dewa, dunia apa yang belum pernah dilihatnya. Tapi dia tahu bahwa ketika dihadapkan dengan harta yang tak tertandingi seperti Ming Jin yang abadi, para dewa itu akan saling bertarung, berjuang untuk pertarungan hidup dan mati, dan akan tidak menyerah sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, Su Yi terus terang memberinya bagian, bagaimana mungkin dia tidak terkejut atau terkejut. Luo Tiandu hendak mengundurkan diri, martabat di tulangnya membuatnya sulit untuk menerima hadiah seperti itu. Namun Su Yi mau tak mau mengatakan kepadanya, karena kita bertindak bersama, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Ini bukan untuk menyuapmu, dan Anda tidak perlu berterima kasih untuk itu, tetapi itu adalah aturan praktis saya, terimalah. Setelah dia selesai berbicara, dia menyapa Si Ning dan berangkat ke jalan lagi. Ekspresi Luo Tiandu tiba-tiba menjadi sangat rumit. Setengah suara, dia menghela nafas dan mengikuti. Di jalan berikutnya, Su Yi memimpin, dan ketiganya langsung menuju ke kedalaman gurun hitam. Kadang-kadang, mayat para dewa akan muncul di langit untuk dicegat. Semua bisa dibunuh oleh Su Yi. Si Ning dan Luo Tiandu dan tokoh-tokoh seperti dewa lainnya, mau tidak mau sangat menyadari betapa beruntungnya Su memiliki teman yang dapat membunuh kuartet dan mengambil tindakan hal yang keren. Tidak perlu khawatir sama sekali, dan tidak perlu berusaha menghindari bencana. Ini mengingatkan saya pada tahun-tahun ketika saya masih kecil. Setiap kali saya pergi keluar dan bepergian,
ada tetua klan bersama mereka. Tidak peduli apa risikonya, ada tetua yang datang untuk menutupi angin. Hujan. Di jalan, Si Ning menghela nafas dengan emosi. Luo Tian mengangguk tanpa sadar, dia juga memiliki perasaan yang sama. Seketika, rasa malu yang mendalam melonjak di hatinya, bagaimana dia bisa memperlakukan pria itu sebagai tetua klan. Pikiran rentan terhadap ketergantungan. Su Yi berkata dengan santai. Si Ning tersenyum dan berkata memang, di alam para dewa, tidak peduli anak kekuatan mana, selama mereka benar-benar bangkit, mereka tidak akan lagi menikmatinya. Perhatian khusus semacam ini untuk meredam pikiran dan kehendak anak-anaknya sendiri. Sambil berbicara, Su Yi sudah membagi rampasan. Sayangnya, meskipun ada banyak dewa di sepanjang jalan, jumlah emas abadi yang dikumpulkan dengan membunuh dewa-dewa ini sangat bervariasi. Hingga saat ini, jumlah emas abadi yang dikumpulkan Su Yi jauh lebih sedikit daripada jumlah emas ajaib abadi yang dikumpulkan di Gua Menangis Dewa. Dari segi penampilan, kebanyakan tidak sebagus emas ajaib abadi. Ini juga normal. Menurut Si Ning, gurun hitam ini terletak di area terluar dari tanah lama yang ditinggalkan. Basis budidaya tidak boleh tinggi. 2 jam kemudian, rombongan melewati gurun hitam ini tanpa resiko. Tampak di depan Anda adalah barisan pegunungan yang runtuh dan retak yang membentang sejauh mata memandang, dan ada patahan ruang waktu di bawah langit. Dari kejauhan, sepertinya langit tiba-tiba pecah. Sepotong besar seperti itu. Pada patahan ruang waktu, turbulensi ruang waktu hitam yang dahsyat berkecamuk. Itulah akhir dari hukum. Jika Anda terkena, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, seluruh tubuh Anda akan hancur dan menghilang dalam sekejap. Di alam para dewa, ujung hukum sudah cukup untuk membuat para dewa cemburu. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Si Ning dan Luo Tiandu menjadi serius. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mulai saat ini, mereka telah datang ke pedalaman inti dari tanah tua yang ditinggalkan ini. Su Yi dan yang lainnya beristirahat di tempat selama sehari, lalu berangkat lagi. Ledakan. Segera setelah memasuki gunung yang sunyi, langit berguncang, dan seekor burung tulang hitam besar tiba-tiba menyapu langit dari bukit yang jauh. Sayapnya seperti awan di langit, dan tubuhnya berukuran puluhan ribu kaki. Phoenix sejati. Luo Tian kaget dan ngeri. Keganasan burung tulang hitam ini terlalu menakutkan, bahkan jika jauh, membuat orang merasakan ancaman mematikan, jauh dari sebanding dengan yang ada di dewa-dewa sebelumnya. Dan melihat bentuknya, sepertinya binatang legendaris Zhen Huang. Namun, hanya tulang burung yang patah ini yang tersisa. Aura hantu ini akan menyaingi beberapa dewa yang lebih rendah di domain dewa. Si Ning bergumam. Dia juga kaget, dia tidak bisa membayangkan bagaimana mayat yang begitu mengerikan bisa tertidur di tanah terlantar pada hari ini. Kematian memiliki tahun-tahun tanpa akhir, dan masih ada keganasan seperti itu. Taoisme kuat macam apa yang harus Anda miliki dalam hidup Anda? Bisakah kamu membandingkan dengan dewa-dewa yang lebih rendah? Hati Su Yi tergerak, dan di kedalaman matanya yang dalam, ada api perang yang tak terbendung. Kamu tunggu di sini, aku akan menemuinya. Berbicara, dia sudah melompat dan menyapu burung tulang hitam di kejauhan, sehingga baik Si Ning maupun Luo Tian tidak punya waktu untuk menghentikannya. Orang ini, hanya... Luo Tian kehilangan kata-kata, dan tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan tindakan Su Yi saat ini, terlalu gila, terlalu berani. Menurut pendapat saya, rekan Daoisu ingin membunuh para dewa di tingkat Taijing. Si Ning menatap seperti hantu, berbisik pelan. Membunuh dewa di Taijing. Luo Tian tertegun, dan segera berkata tanpa berpikir, ini tidak mungkin. Tuhan. Bahkan para dewa yang lebih rendah yang baru saja memulai jalan Shinto telah melampaui Taijing, dan mereka adalah eksistensi yang hanya dapat dilihat oleh Taijing manapun di dunia ke. Selama masa alam ilahi dari zaman kuno hingga sekarang, ada juga banyak penjahat tak tertandingi yang dapat disebut kuno dan modern, yang telah mencoba membunuh dewa di tingkat Taijing. Tanpa terkecuali, semua berakhir dengan kegagalan. Ini seperti hukum besi yang tidak pernah dilanggar. Su Yi sangat benar, tetapi dalam pandangan Luo Tiandu,
hal ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Mustahil. Belum tentu, jangan lupa, sekarang Dao Yousu hanya berpangkat Taihe, dan ketika menginjakkan kaki di pangkat Taixuan, Taoismenya sudah ditakdirkan terjadi. Perubahan yang menggetarkan bumi, pada saat itu, mungkin mustahil untuk bertarung melawan dewa-dewa yang lebih rendah. Ekspresi Sining mengungkapkan sedikit antisipasi. Luo Tian hendak mengatakan sesuatu, tetapi di bawah langit di kejauhan, Su Yi sudah bertarung sengit dengan burung tulang hitam yang diduga benar. Phoenix sebelum kematiannya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.